Gimana kalau skandal terbesar abad ini ternyata bukan soal politik atau uang, tapi sesuatu yang jauh lebih gelap yang selama ini tersembunyi di depan mata kita. Belakangan ini, dunia diguncang sama rilisnya berkas Epstein, sebuah labirin yang super rumit yang nyambungin kekayaan, kekuasaan, dan kejahatan yang, ya ampun, nggak terbayangkan. Dan kutipan ini, wah ini benar-benar nangkep inti masalahnya. Kotak Pandora di sini bukan kiasan biasa. Ini adalah pengakuan bahwa sekali kebenaran ini kebuka, kita nggak bisa lagi pura-pura nggak lihat monster yang udah lama sembunyi di antara kita. Ini cerita tentang gimana kekuasaan absolut bisa merusak secara absolut, menciptakan sebuah sistem kejahatan yang rapi banget di balik pintu tertutup. Oke, biar kita nggak tersesat di jaring yang rumit ini, kita bakal ikutin peta jalan ini. Pertama, kita akan buka kotak Pandora itu sendiri. Terus kita telusuri siapa dalangnya dan apa aja kejahatannya. Lanjut, kita petakin jaringan kekuasaan yang ngelindungin dia, ungkap koneksi mengejutkan ke dunia sains, dan terakhir kita hadapi pertanyaan-pertanyaan besar yang sampai sekarang masih menghantui kita semua. Jadi, ayo kita mulai dari yang paling dasar. Apa sih sebenarnya berkas Epstein yang jadi heboh di seluruh dunia ini? Penting banget buat dipahami. Ini bukan sekedar gosip seleb atau teori konspirasi ya. Coba bayangin, jutaan halaman dokumen. Isinya macam-macam. Ada kesaksian di bawah sumpah, transaksi keuangan, sampai catatan penerbangan yang memetakan jejaring sosial dan politik Jeffrey Epstein. Ini bukan cuma tumpukan kertas loh. Ini adalah bukti dari sebuah operasi kriminal yang sistematis yang dilindungi oleh orang-orang paling berkuasa di dunia. Nah, di pusat jaring laba-laba ini ada dua tokoh utama. Siapa sebenarnya Jeffrey Epstein dan siapa wanita yang ngebantu dia ngejalanin kerajaan kejahatannya ini? Epstein itu wajahnya, seorang pemodal misterius yang punya akses tanpa batas ke lingkaran elit dunia. Tapi, mesin kejahatannya nggak akan jalan tanpa Ghislaine Maxwell. Dia ini perekrutnya, fasilitatornya, tangan kanannya yang pakai status sosialnya buat memikat dan menjebak gadis-gadis muda. Dia adalah kunci operasinya dan sekarang dia udah di penjara. Lini masa ini nunjukin sesuatu yang gila. Keadilan itu diabaikan begitu lama. Laporan pertama muncul tahun 2005. Tapi butuh waktu sampai 2019 buat tuntutan serius diajukan, yang ujung-ujungnya malah berhenti mendadak karena kematiannya yang misterius di penjara. Tapi untungnya, vonis bersalah buat Maxwell di tahun 2021 ngebuktiin bahwa setidaknya sebagian kebenaran nggak bisa dibungkam. Nah, sekarang kita masuk ke jantung kegelapannya. Jaringan kekuasaan yang bikin semua ini bisa terjadi. Disinilah garis antara politik, keluarga kerajaan, dan dunia bisnis jadi kabur total. Coba lihat daftar nama ini. Ini bukan nama-nama sembarangan kan? Kita bicara soal mantan presiden, bangsawan, para raksasa industri. Tapi penting buat digarisbawahi, ada di daftar ini bukan berarti mereka otomatis bersalah atas kejahatan ya. Tapi ini nunjukin jangkauan pengaruh Epstein yang luar biasa luas dan pastinya menimbulkan pertanyaan serius, siapa tahu apa dan sejak kapan? Dan biar nggak cuma jadi daftar nama yang abstrak, kita punya kesaksian kayak gini. Kepala pelayan Epstein sendiri ngasih detail spesifik tentang kunjungan Pangeran Andrew. Kesaksian kayak ginilah yang ubah nama-nama di daftar jadi gambaran aktivitas nyata yang terjadi di balik pintu tertutup. Dokumen-dokumen ini juga ngasih rincian soal interaksi dengan dua mantan presiden AS. Saksi mata bilang Donald Trump pernah makan malam di properti Epstein, tapi secara spesifik disebutin kalau dia nggak menerima layanan pijat. Di sisi lain, catatan penerbangan nunjukin Bill Clinton terbang pakai jet pribadi Epstein dan foto ikonik mereka berdua pakai batik itu jadi viral. Ini adalah fakta-fakta yang tercatat di berkas tanpa spekulasi. Tapi tunggu dulu, pengaruh Epstein nggak berhenti di lorong-lorong kekuasaan aja. Jaringannya ternyata meluas ke tempat yang mungkin nggak pernah kita duga. Menara gading dunia akademis. Gimana ceritanya seorang penjahat seksual bisa nyusup ke beberapa institusi sains paling dihormati di dunia? Jawabannya dimulai dari angka ini, 9,2 juta dolar. Dan itu baru jumlah yang dikonfirmasi diterima Universitas Harvard dari Epstein. Uang ini bukan cuma donasi, uang ini membeli akses, legitimasi, dan yang paling penting, keheningan. Dan yang lebih gila lagi, bahkan setelah dia resmi jadi terpidana kejahatan seksual, uangnya tetap ngalir. MIT, lewat media lab-nya yang terkenal itu, terus nerima ratusan ribu dolar. Laporan internal universitasnya sendiri ngaku kalau donasi ini ditangani di luar jalur normal, sebuah pengakuan yang mengejutkan tentang gimana institusi-institusi ini rela mengabaikan etika demi uang. Tentu aja, pengungkapan ini bikin geger komunitas ilmiah.
Pernyataan dari fisikawan top Lisa Randall ini nunjukin penyesalan dan keterkejutan banyak orang. Mereka sekarang harus menghadapi kenyataan pahit bahwa mungkin aja hasil kerja keras mereka selama ini didanai oleh uang dari kejahatan yang nggak terkatakan. Jadi, ini menimbulkan pertanyaan, sebetulnya apa sih yang dicari Epstein dari para ilmuwan ini? Dan disinilah ceritanya jadi bener-bener mengerikan. Beberapa sumber nunjukin kalau Epstein ini terobsesi sama ideologi berbahaya, determinisme genetik. The New York Times bahkan ngelaporin ambisinya yang gila buat mendirikan peternakan bayi untuk menyebarkan DNA-nya. Tiba-tiba, filantropi ilmiahnya jadi kelihatan bukan buat kemanusiaan, tapi bagian dari rencana gila yang mengerikan. Oke, ini semua membawa kita ke masa sekarang. Walaupun beberapa dokumen udah dirilis, perjuangan buat dapat kebenaran yang utuh itu masih jauh banget dari selesai. Justru, makin banyak kita tahu, makin banyak pertanyaan yang muncul. Dan inilah pertanyaan utamanya. Kenapa? Publik dijanjikan transparansi, tapi yang kita dapat malah ribuan halaman yang disensor habis-habisan. Nama-nama, detail, dan koneksi penting masih tersembunyi di balik garis hitam tebal itu yang akhirnya malah bikin makin curiga, bukannya ngasih jawaban. Dan uniknya, kemarahan ini nyatuin dua kubu politik yang biasanya saling serang. Politisi dari Partai Demokrat dan Republik sama-sama nuduh Departemen Kehakiman seolah-olah lagi nutup-nutupin sesuatu. Di tengah iklim politik yang panas, tuntutan yang kompak untuk transparansi ini nunjukin betapa dalamnya ketidakpercayaan publik pada institusi yang harusnya melindungi mereka. Tapi, di tengah semua keributan politik ini, ada satu suara yang paling penting yang harus kita dengarkan di atas segalanya. Suara para korban. Permintaan Marina Lacerda ini simple, to the point, dan kuat banget. Masukkan semua ke berkas dan berhenti menyunting nama. Ini bukan soal politik, ini soal keadilan yang paling dasar. Dan mungkin ini pertanyaan yang paling bikin merinding dari semuanya. Pihak berwenang udah konfirmasi kalau mereka menyita puluhan ribu video dari properti Epstein. Apa isi rekaman itu? Siapa aja yang ada di rekaman itu? Dan kenapa bukti potensial sebesar ini masih dirahasiakan? Jawabannya bisa mengubah segalanya. Jadi inilah kesimpulan akhirnya. Kasus Epstein ini lebih dari sekedar cerita tentang kebejatan satu orang. Ini tuh kayak cermin retak yang nunjukin ke kita sebuah sistem yang bobrok. Sistem di mana tumpukan uang dan kekuasaan bisa membangun benteng yang kebal hukum, membungkam korban, dan membeli keheningan dari mereka yang seharusnya melindungi kita. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang paling fundamental. Kasus ini maksa kita semua buat nanya, kalau institusi yang kita percaya buat negakin keadilan malah sibuk ngelindungin yang berkuasa, terus siapa lagi yang tersisa buat memperjuangkan kebenaran? Jawabannya nggak cuma ada di ruang sidang, tapi ada dalam tuntutan kita bersama untuk akuntabilitas. Karena kalau kekuasaan melindungi dirinya sendiri, keadilan nggak akan pernah datang.